kembali lagi di Arga Febrianti Channel. Oke, hari ini kita akan membahas hal-hal apa saja yang perlu dilakukan sebelum kita masuk ke dunia hobi airsoft. Oke, untuk yang pertama, kita harus siapkan budget. Kenapa budget? Karena kita perlu peralatan dan safety yang proper. Satu, pertama mungkin kalau misalnya budget kita kurang, jadi kita bisa mengurangi di unit. Kenapa di unit? Karena setiap unit itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan memiliki harga yang beda-beda juga. Dan rata-rata harga di Indonesia ini airsoft ini lumayan abu-abu ya, jadi jarang lah pasaran yang bisa diketahui, kadang naik, kadang turun, kadang naik terus sangat tinggi. Jadi kita perlu siapin budget di unit. Yang kedua, kita siapin budget buat safety ya. Untuk pertama-tama menurut saya yang paling penting itu adalah punya unit sama punya safety glass saja. Itu untuk yang pertama. Nah, safety yang lain seperti vest atau baju atau sepatu itu menyusul aja, pokoknya yang penting kira-kira bisa melindungi kalian dari BB, pokoknya biar nggak kelihatan bahaya ya. Karena yang paling vital itu menurut saya cuma mata sama ini sih, sama sama kalau misalnya masuk ke lubang-lubang ini, siapa tahu kan ada yang ngesut dari kanan atau dari kiri, waduh wes kan sakit kan ya, masuk kan bisa jadi berdarah dan bahaya juga kalau misalnya masuk. Nah, untuk itu menurut saya kita punya safety glass, masker, sama unit yang pertama. Yang ketiga yang keberapa, yang ketiga empat ya, salah ya, empat itu siapkan budget buat apa ya, buat bentuk-bentukan airsoft lah, kayak scope mungkin atau red dot atau optical yang lain-lainnya. Itu yang perlu kalian kalian ketahui ya untuk budget. Yang kedua yang harus dilakukan adalah join atau mencari tahu tentang klub airsoft di daerah kalian masing-masing. Kenapa ini penting? Satu, karena menurut saya ketika kalian masuk di dunia airsoft, maka kalian membutuhkan guru yang benar. Karena ada pepatah mengatakan murid yang benar itu berasal dari guru yang benar. Jadi kalau gurunya aja nggak benar, gimana mau muridnya mau benar kalau misalnya gurunya aja nggak benar. Jadi kalian harus cari klub-klub terdekat atau yang ada di sekitar kota kalian, karena itu juga mau menambah wawasan kalian tentang unit airsoft, gimana disiplinnya, gimana caranya, gimana caranya membawa unit. Karena kita juga memerlukan itu sih, memerlukan sebuah tingkat disiplin yang tinggi ya kalau bermain airsoft ya. Jadi saya sarankan Anda merapat ke klub-klub terdekat Anda. Oke, yang ketiga, jangan pernah nafsu untuk beli-beli barang. Kenapa? Karena banyak teman-teman yang saya ketahui, yang saya kenal itu terlalu nafsu. Aku pengen beli vest, aku pengen beli ini. Sabar aja dulu. Karena kalau kalian semakin nafsu, maka keuangan kalian akan semakin berantakan. Yang awalnya untuk hobi, untuk seneng-seneng, malah jadi pusing. Aduh, gimana ini uangku habis, gimana ini, waduh, kok uangku tinggal segini ya, kira-kira cukup nggak ya. Jadi kalian, yang saya takutan kalau misalnya kalian terlalu nafsu, satu, akan ada tindakan kriminal yang lain seperti mencuri atau apa. Yang kedua, pasti akan kalian menghalalkan segala cara, misalnya hutang atau apapun lah ya, pokoknya negatif itu jangan sampai dilakuin ya. Karena beli-beli unit itu beli unit atau beli gears yang menggiurkan. Kadang saya juga pernah kok keracunan, tapi saya sebisa mungkin untuk menahan, untuk menabung dulu, untuk ya siapa tahu ada yang khilaf mungkin ya. Itu sih kalau misalnya yang ketiga. Yang keempat, jangan malu sama jangan egois. Kenapa jangan malu sama jangan egois? Tapi kebanyakan teman-teman itu banyak yang malu, yang nggak pede dengan keadaan dia dan keadaan unitnya ya. Jadi kita itu tidak perlu malu ya sebenarnya kalau misalnya kita mau merawat airsoft, karena saya yakin semua teman-teman airsoft itu hampir semuanya itu baik-baik dan welcome sama newbie ya, atau anak baru. Pasti mereka kalau ditanya-tanya itu ya pasti mereka bakal jawab jawab pertanyaan-pertanyaan, asal nggak melenceng dari forumnya ya, nggak melenceng dari topiknya. Nah, yang yang kedua, egois itu ketika kalian sudah masuk suatu wadah, ketika kalian boleh idealis tapi kalian nggak boleh egois. Kenapa? Karena sebuah keegoisan itu akan menimbulkan sebuah
bencana bagi kalian sendiri. Contoh, saya tuh waktu itu pernah punya teman itu yang ya lumayan egois sih dia. Jadi dia tuh kayak nggak mau nggak mau terbuka sama orang lain. Jadi banyak teman-temannya akhirnya ngeceng, apa ya bahasa Jawa ngeceng ya, menandai sih, niteni ya, pokoknya banyak teman-teman dari airsoft di Malang ini ya nggak suka sama dia. Jadi akhirnya dia jadi pembicaraan, jadi rasan-rasan ya, jadi gibahan orang-orang. Karena menurut saya attitude-nya itu juga nggak terlalu bagus untuk seukuran orang dewasa, dan beliau juga sebenarnya lebih dewasa dari saya. Dan saya sebenarnya nggak mau menggibah ya, cuman saya ini untuk memberikan pelajaran kepada kalian. Ketika kalian sudah masuk di dunia airsoft, jaga sopan santun dan tetap menghormati orang yang lebih tua di atas Anda, dan juga jangan meremehkan orang yang ada di bawah Anda. Karena saya sudah sangat-sangat banyak menerima remehan-remehan dari orang-orang yang lebih tua, yang lebih lebih pro dan lebih senior daripada saya lah di dunia airsoft. Itu udah banyak sekali yang menghina saya, meremehkan saya, tapi ya alhamdulillah saya masih bertahan. Yang kelima, harus izin dulu sama orang terdekat. Contoh, izin pacar, izin ibu, izin ayah, izin bapak, izin tante, om, semuanya yang ada dekat saya. Dan yang penting itu izin istri kalau misalnya Anda sudah punya istri. Kenapa izin istri? Karena barang-barang airsoft itu juga nggak saya bilang juga nggak terlalu murah. Bisa dikatakan beberapa part itu mahal. Contoh, kalau kalian mau beli bolo sight itu harganya sekitar 350 sampai 400. Nah, itu kan pasti istri kalian marah-marah gitu. Kok belinya mahal-mahal banget, buat apa sih, nggak terlalu berguna. Jadi pastikan Anda mendapatkan restu dan izin dari orang-orang terdekat Anda untuk bermain airsoft, karena ini juga menyangkut keselamatan, menyangkut keuangan, dan menyangkut ketenangan hidup Anda. Karena dompet Anda tidak akan tenang kalau misalnya Anda memiliki penghasilan yang pas-pasan, tentu saja dunia airsoft seperti saya yang ya penghasilannya minim, jadi itu membuat kepala pusing, dompet masuk angin. Aduh ya, ini semua yang di belakang saya ini dan yang saya pakai ini juga hasil dari bermain airsoft ya meskipun nggak semuanya, dan saya juga punya bisnis yang lain. Oke. Mungkin itu aja yang perlu saya sampaikan untuk di video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan juga kalau misalnya ada pertanyaan silahkan komen di bawah, pasti akan saya jawab kalau saya membaca komen kalian. Dan mohon saran dan kritiknya untuk video-video saya agar saya semakin berkembang. Oke, terima kasih. Jangan lupa sekarang wabah corona, kita harus berdoa dan juga stay at home, jangan kemana-mana. Pokoknya kita harus menjaga diri kita sebersih mungkin dan sehigienis mungkin agar kita tidak tertular virus-virus corona. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.